Nikmatilah setiap hari yang Allah titipkan untukmu dengan rasa bahagia. Karena di luar sana masih banyak yang tidak mampu bahagia, padahal ia memiliki segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Kamis manis, semoga selalu manis seperti hati kita di hari-hari gajian gitu ya. Wow, hari Kamis ini berbeda banget Mams. Yang pertama awal bulan, yang kedua besok liburan panjang. Gimana para ibu rumah tangga? Sudah siap dengan liburan panjang? Atau sudah siapkan kira-kira akan membuat cemilan apa? Pergi jalan-jalan kemana? Atau kira-kira refreshing kemana? Atau malah ya ingin membereskan segudang pekerjaan rumah yang tertunda karena kesibukan luar biasa. Apapun yang ingin direncanakan, mudah-mudahan Allah kasih kelancaran ya Mams. Selama dikasih kesehatan, tetap bersyukur terus-menerus ya Mams. Dan jangan lupa ingat-ingat sama anggaran nih. Liburan boleh panjang ya, anggaran kita juga harus tetap panjang sampai gajian nanti. Oke deh, untuk hari ini kembali kita ke perencanaan keuangan, yaitu Bun Ai mendapatkan DM dari seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak, tinggalnya kalau nggak salah nih bersama orang tuanya ya. Jadi dia punya gaji suaminya 8 juta rupiah. Nah si ibu ini pengen nabung 50 juta per tahun. Katanya pengen nabung buat ya nyicil-nyicil rumah lah Bun Ai gitu. Bisa gak ya kira-kira sekali lagi? Kalau dihitung secara logika ya gaji 8 juta nabung 50 juta apa susahnya gitu ya. Tapi balik lagi ya Mams, kita harus lihat dulu nih untuk komponen beban hidup atau biaya hidupnya. Nah di sini Bun Ai mendapatkan informasi kembali untuk ongkos suaminya 1 juta rupiah dan dia punya cicilan motor 1.158.000 rupiah. Dan di sini ada SPP anak sebesar Rp215.000, SPP ngaji Rp70.000, listrik Rp300.000, kuota internet Rp130.000, untuk orang tua Rp600.000, untuk amal Rp150.000, untuk beras itu sekitar Rp150.000 dan susu anak Rp200.000. Jadi di sini untuk biaya hidupnya kalau Bun Ai totalkan itu habis Rp3.973.000. Nah, kalau dari gajinya 8 juta berarti sisanya sekitar Rp4.027.000. Ya menabung sebenarnya sesimpel itu ya, sama aja sih kayak orang nyicil misalnya gitu ya. Cicilannya berapa Bu? 10 juta, bunganya berapa persen gitu kan, langsung tinggal dibagi. Sama aja nabung juga begitu. Kalau kita punya keinginan nabung 50 juta setahun ya tinggal dibagi 50 juta dibagi 12 bulan misalnya. Karena memang gajiannya bulanan, otomatis kita langsung bagi per bulan. Kalau gajinya harian ya monggo silahkan dibagi harian gitu. Nah tantangan menabung ini sebenarnya adalah bagaimana kita dari anggaran yang sudah ditentukan masih bisa menyisakan. Jadi ibaratnya nabung terselubung bahasa Bun Ai nih kalau tantangan menabung. Seperti itu. Balik lagi ya Mams, yang namanya tantangan itu pasti sesuatu yang di luar kebiasaan atau di luar kemampuan sih sebenarnya gitu. Kayak misalnya ditantang untuk menyeberangi sungai ya, mungkin orangnya takut gitu kan ya. Berani karena latihan. Sama mungkin teman-teman di sini punya tantangan menabung terus gagal lagi ya, terus aja berusaha sampai tantangan yang diharapkan itu tercapai gitu. Orang yang terbaik itu bukan orang yang gak pernah gagal sih sebenarnya, tapi orang yang belajar dari kegagalan gitu. Pengalaman adalah guru yang paling berharga, tapi ada lagi yang lebih hebat, bisa belajar dari pengalaman hidup orang lain. Sah elah, kultum lagi si Bun Ai. Bercanda ya Mams, bukan kultum, ini mah cuma berbagi aja. Oke lanjut ya Mams ya. Di sini jadi kan kalau misalnya mau menabung 50 juta sebenarnya tinggal dibagi 50 juta dibagi 12, keluarlah angka 4.166.000.
Nah, sementara sisanya kan 4.027.000 nih. Jadi sebenarnya sisanya kurangnya itu sekitar 150.000. Bisa nggak sih Bun Ai? Bisa banget kalau mau dipaksain. Tinggal ngambil dari ongkos suaminya. Ongkos suaminya biasanya 1 juta, kita kurangin jadi dibagi per minggu 200.000 per minggu. Sisa 200 ya langsung deh masukin ke tabungan. Udah deh sebulannya 4,1, setahunnya 50 juta. Tapi balik lagi, menabung adalah sarana kita bagaimana menggunakan amanah Allah sebaik-baiknya, tidak digunakan dalam hal-hal yang tidak manfaat atau sia-sia. Jadi balik lagi ya, menabung itu bukan kita hanya sekedar menumpuk harta, menjadikan kita serakah, menjadikan kita mencintai dunia terlalu berlebih, bukan. Menabung itu adalah bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah, ya, menggunakan nikmat sebaik-baiknya sehingga aliran dana yang Allah berikan sama kita tuh manfaat semuanya. Widih, ngegas banget sih Bun Ai. Bukan Mams, maklum lah namanya juga awal bulan, ngegas kita. Bercanda lagi ya Mams ya. Bun Ai kok jarimu bertambah? Nah ini dia Mams. Iya, iklan dulu tuh. Jadi sebenarnya nggak seperti yang dibayangkan nulis gitu lancar ya Mams ya. Ada ya beberapa trik and trik lah untuk menghasilkan tulisan secantik yang kata Mams bilang. Oke, lanjut ya Mams ya. Jadi di sini Bun Ai nggak sarankan kalau untuk menabung di angka 50 juta rupiah, karena nanti akan terjadi uang halu menumpuk banyak di rekening. Ya, tapi kalau ada apa-apa ngambil dari sana, justru itu mengakibatkan kita nggak bisa kontrol nih berapa sih dana sebenarnya yang tabungan kita asli gitu loh. Jadi kita nggak bisa tahu nih berapa sih sebenarnya tabungan saya 50 juta, tapi kan nanti bayar pajak belum, servis motor belum, kalau ada apa-apa belum. Jadi kalau Bun Ai itu lebih setuju nabung tuh bener-bener yang yaudah ini tabungan yang memang duitnya tuh bisa kita alokasikan untuk impian, investasi, atau mungkin sesuatu yang bisa lebih bergerak gitu ya. Jadi nggak yang kita tuh deg-degan, ini tabungan saya banyak kok 50 juta, terus temennya datang deh, kita bisnis bareng yuk, ayo bisnis. Nah, nggak pakai perkiraan, akhirnya apa? Untung belum dapet, kita nggak punya dana cadangan, iya loh, porak-poranda deh tuh semuanya. Jadi hati-hati ya Mams ya, kalau buat Bun Ai, ayo deh kita nabung tanpa beban, karena memang niatnya kembali lagi untuk mengatur amanah Allah dengan sebaik mungkin. Sehingga dalam menabung nanti kita tuh nggak ada yang stres ataupun tidak konsisten, seperti yang suka Bun Ai bilang di awal. Kadang-kadang ibu rumah tangga udah nabung, terus di tengah-tengah anaknya ada keperluan, stres deh dia, terus pasrah, ambiar. Ya balik lagi, kita memang menabung untuk anak. Kalau memang di tengah-tengah anak butuh ya, bukan ingin ya, butuh ya keluarkan dulu, mulai lagi gitu. Pokoknya hidup kalau udah tahu tujuannya, insya Allah akan lebih mudah gitu untuk menjalaninya ya. Dan yang ketiga, jadi saran Bun Ai ini menabung mudah-mudahan di angka sekitar 30 juta sampai 36 juta. Ini udah maksimal kalau menurut Bun Ai ya. Kenapa? Nanti di akhir video Bun Ai akan kasih saran untuk anggarannya. Dan nomor 4, jika teman-teman atau Mams di sana sedang ada target untuk menabung dalam jumlah tertentu, hindari dulu menabung lewat arisan. Ya, kenapa? Karena arisan ini ya orang lain tuh tahu kita punya uang nanti sekian juta. Misalnya kan nanti kamu dapat arisan, bisa jadi faktor lingkungan berpengaruh. Hasilnya apa? Kita tergoda untuk membeli barang karena ajakan teman-teman misalnya. Kan nanti dapat arisan, kan kamu punya. Itu belum selesai ujiannya kalau dapat arisan. Pas dapat arisannya masih ada ujiannya, dapat arisan, boleh lah ya traktirannya. Nah, boleh nggak sih Bun Ai traktir temen? Boleh banget, yang traktir tuh boleh banget loh. Tapi inget ya, minta traktiran sama orang yang dapat arisan, hati-hati. Bun Ai cuma ngingetin aja nih ya, Rasulullah bersabda, barang siapa yang meminta-minta tanpa adanya kebutuhan, itu nggak disukai dalam agama kita. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau temennya dapat arisan, pokoknya jangan minta deh. Kalau ditraktir alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa, emang haknya dia gitu ya. Nanti kalau misalnya kita juga kebagian kok gilirannya. Oke, balik lagi ya. Jadi kalau punya target besar itu mudah-mudahan hindari dulu lewat arisan. Karena nanti akan memecah konsentrasi atau bahkan kayak menambah harapan untuk menambah cicilan-cicilan. Apalagi kan di sini ada cicilan motor yang masih sangat lumayan lama, yaitu 2 tahun lagi.
Oke, nah itu sebagian tipsnya, mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Kalau untuk saran anggaran dari Bun Ai, kenapa angkanya ketemu 30 sampai 36 juta? Di sini Bun Ai udah revisi ya. Untuk biaya hidup pasti, yaitu ada ongkos suami 800.000, boleh dikasih suaminya per minggu. Terus ada SPP anak 215.000, ngaji 70.000, listriknya 250.000, kuota 130.000, susu anak 200.000, beras 150.000. Nah, ini adalah yang biaya hidup yang memang harus dikeluarkan gitu, sekitar 1.815.000 rupiah. Nah di sini ada biaya yang buat Bun Ai sih berubah. Kenapa? Karena nanti akan habis masanya. Seperti cicilan motor 1.158.000. Kalau amal bisa dirubah, bisa digedein gitu ya. Di sini Bun Ai tetap anggarkan 150.000, orang tua 600.000, belanja bulanan Bun Ai anggarkan 350.000 rupiah, belanja sayur 600.000 rupiah, dan uang darurat 300.000 rupiah. Totalnya semuanya 3.158.000 rupiah. Jadi kalau kita rinci dari uang pegangan atau uang gaji suami 8 juta dikurang dengan biaya 1.815.000 ditambah 3.158.000 untuk cicilan dan yang lainnya, itu akan ketemu angka 8 juta dikurang 4.973.000 atau sisanya 3.027.000 rupiah. Jadi yang ditabung di angka 3 juta dikali 12 yaitu 36 juta rupiah. Ini udah maksimal banget 36 juta ya buat Bun Ai. Memang idealnya sekitar 30 juta. Oke, itu untuk saran anggaran yang bisa Bun Ai kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman atau moms yang punya permasalahan yang sama. Ayo sama-sama deh kita koreksi dulu niat menabung kita luruskan kembali tujuan menabung kita, supaya apa? Menabung kita ini tidak menjadi beban, supaya menabung itu tidak menjadi kita mencintai dunia secara berlebihan gitu, atau mengkhawatirkan masa depan sehingga tidak mencintai masa yang sekarang. Oke, itu ya. Dan sebelumnya Bun Ai makasih banget nih untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel Bun Ai. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan selalu hadir pada diri moms dan diri kita semuanya ya. Dan yang baru bergabung, aduh sampai belibet, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oh iya, sebagai bocoran, di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu jangan ketinggalan video Bun Ai ya. Karena di hari Jumat insya Allah kita akan membahas tentang budgeting Ramadan, di hari Sabtu tentang tips mengurangi jajan anak, dan di hari Minggu kita akan membahas tentang kapan sih kita boleh berhutang. Mudah-mudahan setiap videonya bisa menghasilkan manfaat, bisa menjadi amal jariah bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.